Setelah ia membaringkan diri tidur, ayat 4, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kata Naomi sama Ruth, Naomi yang berpengalaman itu. Kemudian, datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Hah? Ini kok agak sedikit kurang etis ya? Enggak lah, ini beda budaya. Beda budaya. Zaman itu memang aneh sih, nanti ya saya tunjukkan ada satu ayat nanti mungkin di ibadah berikutnya. Untuk bisa ngesahkan satu janji di sini pakai materai 6.000 atau apa, atau kenotarisan, di sana enggak. Copot sandal lah, ludahi orangnya kalau enggak jadilah. Memang kebudayaan Timur Tengah kan beda. Jangankan Timur Tengah, waktu saya pelayanan, saya khotbah di gereja Prancis. Di situ laki dengan laki saya nggak biasa karena saya ini lulusan Amerika Utara waktu saya kuliah. Cowok sama cowok, hey man, hello gitu ya, cuman paling begitu. Kalau orang-orang Prancis, orang Paris, cowok sama cowoknya itu cipiki begini loh. Nggak biasa, orang Amerika nggak suka begitu. Ya kan? Beda sekali budaya. Jadi jangan pernah kita hakimi dulu apa yang Ruth lakukan, karena Ruth disuruh sama Naomi pergi ke tempat Boas berbaring untuk mendekat kepada dia, untuk singkapkan selimut dari kakinya. Jadi selimut kita kadang-kadang kalau kita tidur di AC yang dingin atau di udara yang sejuk gitu, kadang-kadang lupa kan selimutnya kita taruh di leher gini, kaki kita keluar sedikit segitu. Paginya dingin gitu ya kan? Nah, singkapkan kaki itu bukan singkapkan kaki. Kaki cuma di bawah pergelangan kaki ini. Singkapkan kakinya, berbaringlah di sana. Ruth adalah wanita bermoral dan Boas adalah pria bersahaja. Tidak ada sesuatu yang seksual di sini. Apa intisari daripada tindakan Ruth yang begitu berani? Simple. Naomi mengajarkan sebagai mama mertuanya yang sangat berpengalaman. Dia bilang, kamu kalau mau nanti suatu hari dari sejak sekarang kamu jalin hubungan, wanita harus tahu menempatkan diri. Wanita itu tidak inferior, tidak lebih lemah dari laki-laki, fisiknya mungkin. Tapi wanita itu superior dengan caranya sendiri yang istimewa. Justru kesuperioran, kelebihan wanita itu terletak pada kelembutannya. Jangan ikut-ikut dengan gerakan feminis di luar sana. What man can do, I can do. Di situ itu adalah suatu pemberontakan atau sebenarnya keluar dari hati yang tidak aman, gambar diri yang rusak. Ruth diajari sama Naomi, kalau kamu mau approach, kalau kamu mau menghampiri ego laki-laki, ini penting buat istri. Kalau kamu mau menghampiri ego laki-laki, kalau kamu mau bisa handle itu, melayani dulu, singkapkan kakinya. Sambil berdoa dan menunggu. Kebanyakan permasalahan rumah tangga adalah cowoknya baru datang, belum cuci kaki, belum copot kaos kaki, sudah dihujani dengan berbagai macam kritikan. Kritikannya benar, mungkin dia perlu masukan. Timingnya salah, male ego enggak bisa digituin. Saya ngomong gini kan enak buat yang cowok, seenaknya kita ini dilayani. Oh enggak. Kalau perempuan disuruh melayani istri suaminya, suami harus menyerahkan nyawa. Kok enak kita ini suruh melayani Yesus? Yesus kan kepala, mempelai pria. Kita kan mempelai wanita. Kan diajari, hai wanita, perempuan, hormati suamimu seperti gereja menghormati Kristus. Seperti jemaat menghormati Tuhan. Jangan salah, sebaliknya, Kristus tidak pernah menuntut sesuatu yang dia tidak pernah berikan terlebih dahulu. Kamu melayani aku karena aku melayanimu dulu. Kristus sebaliknya, bukan hanya melayani kita, Kristus telah menyerahkan nyawa. Laki-laki itu sacrificial leadership. Kepemimpinan berkorban itu pria. Jadi sudahlah, papa-papa, engkau di sini, bapak-bapak. Kalau Anda nggak suka hati sama istri karena 1-2 halan, itu minority, itu bukan sesuatu yang prinsip banget. Udahlah, telan lah, nggak usah cerita, nggak usah komplain, nggak usah marah, nggak usah disemprot. Gitu aja loh, laki-laki kok nggak kuat. Kekuatan kita itu bukan brutal, kekuatan kita tuh ngalah. Gitu aja dimarahin istrinya. Wanita itu diciptakan dengan kekuatan.
namun dia juga tempat kekuatan itu juga kerapuan. Kekuatan itu namanya kepekaan dalam perasaan. Kerapuan juga sama, makanya wanita lebih cenderung kena sakit di dalam. Laki kalau stres biasanya salurnya keluar. Mau narkoba, ngerokok, kesepian atau mau pergi huru hara, kekerasan. Cewek enggak, biasanya ke dalam. Jangan-jangan Anda akan jadi suami yang membunuh istrimu pelan-pelan. Ngalah lah, udahlah gitu aja loh. Cowok yang ngalah, cowok yang mati. Berbahagialah, Alkitab mengatakan, bodohlah orang yang seketika itu juga menyatakan sakit hatinya. Akan dipandang hormat oleh manusia ketika seseorang mengabaikan kesalahan, apalagi istrinya. Udah biarin lah, gitu aja. God has called you to die for your wife. To die for your wife. For your children. Tuhan memanggilmu untuk mati bagi anak-anakmu, mati bagi istrimu. Masa cuma ngalah gitu? Jangan JUAJI. Juaji. Sama istri sendiri. Lebih baik loh sama istri orang lain. Lebih bisa menerima sama teman-teman. Sama wanita yang Tuhan taruh di sisimu, rusukmu untuk kau peluk. Malah juaji. Malah perhitungannya bukan main. Don't do it. Bertobat kalau ada yang seperti itu. Ya, datanglah. Tapi yang wanita dengarkan baik-baik. Datanglah yang pintarlah. Singkapkanlah selimut dari kakinya. Berbaring di sana sambil menunggu. Approach male ego. Ada satu problema. Laki-laki itu semua punya ego. Tapi kalau Anda tidak suka itu, menikahlah dengan wanita. Kalau Anda menikah dengan pria, Anda harus terima. Itu ciptaan Allah, itu bukan kehendak kami. Allah menciptakan laki-laki dengan ego itu bisa jadi buruk. Tapi karena kami punya itu, kami punya nilai juang. Karena itu laki-laki lebih risk taker atau lebih berani mengambil resiko. Laki-laki lebih ceroboh, karena itu laki-laki harus lebih berani. Karena punya ego, dia itu bisa membangun rumah tangganya, dia bisa melindungi dan dia antenanya akan berdiri ketika ada orang lain memasuki teritori. Seperti singa-singa jantan gitu. Laki-laki diciptakan dengan naluri dan ego, itulah antenanya. Tapi memang jadi hancur karena tidak ada firman Allah. Disalahguna. Bersyukurlah Anda punya pria yang ada egonya. Ada guanya. Bersyukurlah. Karena orang itu kalau diasah bisa jadi emas murni yang melindungi Anda. Ya, kalau laki-laki yang selalu happy ya udah, ya gitu. Laki-laki seperti itu enggak ada, no comment saya. Ayat 5, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Rut ini bilang sama mama mertuanya, mama ngomong apa, aku lakukan. Saya tanya dengan gereja saat ini, siapa yang Anda cari untuk dapat nasihat kalau bicara soal kehidupan percintaan? Who do you consult for your love life? For your relationship? Untuk hubungan siapa dengan siapa Anda konsultasi? Rut punya Naomi. Who do you have? Rut tidak salah jalan karena penasihatnya adalah penasihat yang baik dan bijaksana. Kerut di wajah Naomi menunjukkan bahwa dia sudah mengalami. Lebih dari itu, dia adalah umat pilihan Tuhan. Who do you consult? Yang pasti satu, kalau Anda mau konsultasi soal hubungan, selalu go back, kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini sumber hubungan. Karena bicara tentang hubungan dengan Tuhan, otomatis perintah kedua akan menyusul yang pertama, kasihilah sesamamu manusia. Selalu kembali ke firman Tuhan. Rajin dengar khotbah, dan para pengkhotbah kalau ada di ruangan ini tentunya sedikit, khotbahkan. Ajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, termasuk hubungan, apalagi hubungan. Makanya saya tidak mau jemu-jemu untuk mengajarkan hal-hal ini kepadamu. Ya, karena khotbah itu juga firman Tuhan. Salah satunya lagi menjadi sumber konsultasi kita adalah saudara seiman. Tapi hati-hati ya, nggak selalu berlabel Kristen, nasihatnya benar, kadang-kadang fasik. Makanya itu harus firman Tuhan lebih dulu. Tapi Anda bisa cari dari saudara seiman. Bersyukurlah kalau Anda punya komunitas iman.
Nggak perlu pilih-pilih orangnya, semua counsel, semua nasihat yang dari Kristus adalah Kristus. Nggak peduli mau keluar dari mulut keledai atau babi, mutiara itu, atau keluar dari mulut nabi. Firman adalah firman, titik. Ya. Hal yang lain lagi sumbernya ini semoga kita diberkati punya yang ini. Dan kalau kita nggak punya, kita jadi yang begini dulu. Yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Saya berdoa. Yang tidak telat itu dari muda-mudi sekarang kita menangkan, kita ajari kayak gini firman supaya nanti kalau menikah benar, tempat perlindungan nanti punya anak, sudah nggak perlu kami ini memperbaiki kesalahan yang terlalu besar, kayak bikin ruangan seperti ini. Dan saya katakan kemarin untuk pembukaan ini 19 hari. Kalau bisa itu benar dari sononya, jadi nanti perbaikan itu minor. Kalau sampai kita salahnya itu fondasi, waduh perbaikannya akan rumit sekali. Iya kan? Rumah itu kalau belum jadi itu cepat pesen sama arsiteknya mau diapain. Nanti setelah itu mau beda, mau ganti fungsi. Udah susah, bongkar sana, bongkar sini. Pernah sekali saya punya rumah AC-nya itu selalu bocor, ternyata pada waktu dipasang itu loh, kena sedikit gak sengaja tukang namanya manusia, saya nggak juga salahkan mereka. Kepotong sedikit kabelnya, kabel apa itu namanya, selangnya. Itu bocor. Katanya sih begitu. Tahu gitu dulu. Sebelum ditutup semua itu. Atapnya. Temboknya semuanya sebelum gitu. Ganti dulu. Sekarang jadi rumit sekali. Bongkar lagi. Udah langsung belang warnanya. Saya suka sekali kalau memberikan firman yang preventif pada anak muda. Tapi firman juga menyembuhkan bagi mereka yang merasa telat, tidak terlambat. Berbahagialah Anda kalau Anda punya papa mama yang bisa Anda jadikan bahan pertimbangan nasihat mereka. Anda adalah anak-anak yang paling happy sekalipun bukan dari keluarga konglomerat atau yang kaya. Kekayaan sesungguhnya adalah bijaksana yang ada di rambut kepala ayah ibumu. Kalau Anda tidak punya ini, jadilah ini nanti. Amin Bapak Ibu. Amin. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Lanjut lagi ya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Oh, bisa diduga kan? Si Boas pasti kaget setengah mati, terkejut. Kok ada wanita di bawah kakinya? Ayat 8. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Tidak ada yang seksualita dengan ayat ini. Lalu mereka meraba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Tunggu. Ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Itu karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Dia memanggil, ini agak aneh ya ayat 10. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Boas panggil calon pacarnya anakku. Ini agak aneh. Di Indonesia masih lebih lumrah. Karena kita ini lebih kebudayaan menghormatinya tinggi. Jadi kita nggak sembarangan manggil orang itu nama. Setahu saya, kalau yang tulen budaya barat, mertua panggil nama, papa mama panggil mom and dad. Oke? Udah jangan bayangkan, brother, koko, cici, mas, mbak yunya semua dipanggil nama. Uncle-nya kadang-kadang juga sama. Nah, ini di Indonesia lebih ada lah. Saya sering kali kalau lihat suami istri, pernah sekali ini saya ini polos-polos sekali, nggak ngerti kan. Waktu saya barusan pulang sekolah dari luar negeri, saya kurang mengikuti sekalipun orang Indonesia. Jadi di depan saya ada laki dan perempuan. Ya siapa suruh wajah mereka mirip. Yang perempuan panggil, "Koh, ini gimana kok ini?" "Koh, gini." Saya bisa polosnya lo tanya, "Oh, ini kakak adik ya?" Jadi di sini suami istri bisa panggil
Suaminya Ko. Karena kita budaya timur. Timur Tengah juga sama. Oke, panggil Ko. Nah, tapi kebalik, Boas yang laki-laki panggil Rut anakku. Ini secara profetik bicara apa tentang kita? Saya mau bicara kepada laki-laki, pria dulu. Hai pria, kalau Anda sudah menikah, jangan cuma jadi suami buat istrimu. Bisakah Anda melihatnya sebagai anak Anda? Tunggu, ini hati-hati. Kalau anak nanti kan, enggak loh ya, saya enggak berkata itu dalam konteks hubungan cinta. Jatuh cinta, mesra, romantisme. Enggak. Saya bicara dalam dunia compassion, belas kasihan. Can you see your wife as your daughter too? Bisakah Anda melihat istrimu itu seperti anakmu? Dan Anda bisa memperlakukan dia dengan kain dan baik juga. Saya melihat kadang-kadang orang tua timur, laki-lakinya itu bisa sangat baik sama anaknya, tapi sangat ketus dengan istrinya. Kadang-kadang di wajah istrinya itu saya bisa melihat tatapan kosong, bisa iri sama anaknya, tapi mau gimana namanya kasih mama, kasih ibu. Kasih ibu itu sepanjang beta. Bukan ya, kasih ibu sepanjang beta, kepada beta ya. Kalau sepanjang beta memang tinggi. Kasih ibu ya, nggak mungkin iri sama anaknya, putra-putrinya. Kan itu darah dagingnya, mama pasti lebih cinta. Tapi kadang-kadang saya bisa lihat dan terjemahkan keinginan hati sang wanita. Andai aku diperlakukan setengah aja caranya suamiku, lakiku memperlakukan putra-putrinya, putra-putri kami. Boas itu loh, ya anakku. Minimal kalau Anda nggak bisa lihat dia sebagai anakmu, lihatlah dia sebagai ibunya anakmu. Ibunya anak-anakmu. Bisa nggak? Tapi yang single jangan aneh-aneh macam-macam. Baru pacaran 1 hari panggilannya papa dan mama. Lu tahu apa? Ini nggak boleh diterapkan dengan salah. Gula itu enak. Taruh di tempat yang salah jadi tidak enak sama sekali. Jangan sembarangan. Belum lah, yang baru pacaran belum lah, jajakin dulu. Bu, cepet-cepet rasa kayak, iya, aku udah melihat dia sebagai mamanya anak-anakku. Ya udah, kita main di gamemu, di game Anda. Andai iya Anda melihat dia sebagai mamanya anak-anak Anda, kemudian sekarang baru pacaran 1 minggu. Don't do anything stupid. Kalau memang Anda serius hubungan itu akan jadi mamanya anak-anakmu. Jangan berhubungan seksualitas dan merusak benihmu, benih rohaninya. Dan suatu hari mau ngomong apa sama putra-putrinya? Dulu papa mama tidak benar hubungannya. Oke deh, kalau memang itu Anda anggap sebagai mamanya anak-anak Anda, karena mungkin ada orang muda yang sok papa, ingatlah, jaga kekudusan. Kalau memang Anda berniat menikahinya. Kalau enggak, jaga kekudusan karena dia anak orang. Amin. Tapi jangan panggil papa mama, geli di telinga. Lihat Boas ya, anakku. So sweet ya, gentleman. Saya dulu waktu masih mengejar enggak ada di sini, mami enggak ada nih. Saya kejar istri saya. Kami kan usia jaraknya 5 tahun. Saya kejar dia. Wah, teman-temannya waktu itu masih di sekolah semuanya. Saya sendiri yang aneh sendiri. Karena lebih tua dari yang lainnya. Dan juga berbeda dalam segala hal. Karena saya nggak sekolah di sini. Wah, pertama kali saya salaman, saya udah GR di pasti nih rasanya nih. Wah, aku harapku jatuh cinta, dia pasti juga. Saya salaman dengan dia langsung panggil, Yako. Di sini nggak apa-apa, lihat, nggak ada masalah kan. Saya nggak ngerti gitu-gitu dipanggil Ko, buyarlah kesempatanku. Dia menganggap aku kokonya. Nggak mungkin dia cinta. Ambil bunga, she loves me not. Setiap kali dengar katanya Ko, sudah mati aku. Yang lainnya dipanggil nama, saya dipanggil Ko. Tapi hari-hari itu membuat saya pertama-tama harus menghargai dia dulu. Sebelum kami pacaran bertahun-tahun kemudian. Saya harus hargai dia sebagai adik, sebagai anak, seolah-olah saya harus hargai dia. Saya rasa juga sama kadang-kadang
Ya kan? Kadang-kadang kalau saya keluar dengan anak-anak saya, istri saya itu seolah-olah punya anak 4 padahal anak kami 3. Saya juga kekanak-kanakan kadang-kadang. Enak nanti kalau Anda jaga hubungan, suatu hari istri Anda akan sangat keibuan juga terhadap keluarganya. Itulah kisi-kisi keluarga yang bahagia. Saya tidak merasa keluarga saya sempurna, jauh. Bertengkar masih ada, kalau enggak normal. Tapi saya rasa sometimes kami merasakan, enggak tahu kalau sampai seperti itu, please jangan bangunkan. Mimpi indah itu kami ingin selamanya. Sometimes we feel that we are the happiest family on earth. Ada saat-saat ketika kami bersama itu saya rasa seperti kami ini keluarga yang paling bahagia di dunia ini. Don't tell me that if it is not so. Jangan beritahu saya kalau memang tidak demikian. Mungkin di sini ada yang lebih happy. Don't wake me up. Saya mau keluarga seperti itu. Saya mau setiap jemaat punya keluarga demikian. Ayo, komitmen, keluarga kita masih muda. Keluarga Anda juga, sekalipun kalau di sini ada yang merasa sudah tua. Masih panjang jalanmu. Mari kita komitmen membangun keluarga yang ada karya penebusan di dalamnya. Dan membangun keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Yang jadi berkat buat orang lain. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Sampai satu ayat lagi, waktu maju ke depan. Tak tunjukkan satu interesting fact. Berdiri aja gak apa-apa. Ada fakta yang saya lompat aja langsung boom, lompat. Kan ini Boas kan baik sekali ya. Terus Boas langsung ngasih dia. Boas ngasih dia pulang tapau bungkus makanan. Powerful sekali. Tuhan itu bisa ada secara profetik dalam keluarga kita. Dan perkara-perkara ilahi dilahirkan. Ayat 15. Lagi katanya munculkan saja di LED. Berikanlah selendang yang kau pakai itu. Keluarin selendangnya ya. Dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah oleh Boas. Untuk bawa pulang Ruth kembali tapau ke rumah untuk Naomi mertua. Kemudian ditakarkannya berapa takar jelai? 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Berapa takar? 6 takar. Sadarkah tahukah Anda? Saya ini kepo rohani. Waktu saya belajar gini saya mau cari. Bukannya saya itu superstisi 6 itu artinya angkanya apa? Enggak. Tuhan kasih aku hikmat. Kenapa 6? Kalau memang ada ayatnya di sini 6, kalau tidak ada signifikansi, tidak ada pentingnya, lebih baik Tuhan bilang gini aja daripada semua orang penasaran. Tuhan, maka Boas memberikan beberapa takar jelai. Kita tidak pernah menemukan angkanya. 6 takar. Ini penemuan saya. Ya, setiap kali baca Alkitab selalu menemukan yang baru. Ada 6 orang-orang suci lahir dari keturunan Ruth dan Boas. Karena mereka jaga hati. Ada 6 orang-orang suci dan terakhir paling suci. Malah justru dialah yang suci. 6 keturunan. Tahukah 6 takar jelai itu? Tuhan pilih 6 sperma dalam turun ke bawah untuk melahirkan luar biasa. Jaga kekudusan, it's worth it. Keturunan Ruth dan Boas, yang pertama, yang ternama, namanya Daud. Mereka melahirkan Obed itu ngkongnya Daud. Obed lahirkan Isai melahirkan Daud. Lalu tahu nggak? Daniel keturunan mereka. Sadrak, Mesak, Abednego. Sanse, sudah 5. Satu lagi siapa? Tahu nggak? Tuhan kita. Yesus. Kasih tepuk tangan itu. It's worth it. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya doa dulu yang belum punya jodoh angkat tangan. Ini bukan guyonan, bukan bercanda. Ini beneran. Tuhan Yesus, hamba berdoa yang mengangkat tangan, Tuhan pertemukan. Seperti Ishak ketemu ya Tuhan dengan kekasihnya. Tuhan juga pertemukan mereka. Kalau bisa hamba minta, ini tawar-menawar, negosiasi. Sebagian besar hampir semua ketemunya di dalam gereja Mawar Sharon ini. Satu dengan yang lainnya. Hamba berdoa supaya mereka menjadi pria yang tanggung jawab, jadikan Boas dan Ruth ya Tuhan Yesus. Tidak menunggu orang jadi Ruth dulu, jadilah Boas dulu. Tidak menunggu jadi Boas dulu, jadilah Ruth dulu. Dalam nama Yesus. Pasti menemukan tahun ini. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan Tuhan. Yang anak-anaknya
masih di dalam bangku sekolah, bisa sama-sama saya angkat tangan, saya juga. Urapi kami semua, ajari kami untuk mendidik anak-anak kami. Keluarga kami dimulai dengan suami istri, ajari kami untuk mesra, suami dan istri ya Tuhan. Dan yang sudah menikah belum punya anak juga silakan angkat tangan. Kami suami istri, ajari kami ya Tuhan Yesus untuk punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan hubungan kasih dengan pasangan kami. Lindungi kami, pernikahan kami. Di dalam nama Yesus kami tolak setiap roh selingkuh. Semua roh kepahitan tidak akan terjadi, tidak meranda, tidak merudung jemaat gereja Mawar Syar. In Jesus name. Tuhan Yesus, beri kami hikmat supaya diturun di bawah nanti, ke bawah. Keturunan kami adalah keturunan yang takut akan Tuhan dan orang-orang kenamaan. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Keluarga yang sudah, anak-anaknya sudah punya anak, atau minimal mereka sudah menikah, bisa angkat tangan. Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Hamba berdoa agar Tuhan Yesus mengurapi kami, hamba berbicara sebagai gembala dengan wewenang ilahi. Tuhan Yesus urapi agar mereka sekarang masuk pada satu season baru untuk bisa membimbing putra-putri mereka sekalipun sudah dewasa. Hamba berdoa peran mereka terhadap cucu, Engkau berikan urapan yang baru, sehingga seperti Naomi yang bisa membesarkan Obed, Tuhan juga bisa memakai mereka membesarkan keturunan ketiga mereka. Ya Tuhan Yesus membantu orang tuanya, mendidik mereka dalam takut akan Allah dan kebenaran. Urapi semua dan berikan kesehatan karena usia sudah bertambah. Tuhan berikan kekuatan ilahi untuk melayani. Dalam nama Yesus, amin. God bless you. Kasih tepuk tangan Tuhan.